Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti. Oke, kita masih banyak berita-berita yang sangat-sangat luar biasa. Nih salah satunya ada berita soal Bapak Setia Novanto. Ya. Nah, kita lihat ini dia beritanya. Cek Penjaranya kayak real estate. Pak Setnov sejak awal masuk di sini. Ini Kabarnya. waktu yang diwawancara berapa waktu yang lalu ya? Kan pertama masuk kan Bapak 3 bulan udah ada ya Pak? Ada. 3 bulan ya? Iya. Langsung Sama dapat. Ini berarti keong dulu lah. dia mengaku Kan penjara dia kenalan. waktu dulu ya. Penjara dia kayak gini dulu ngakunya sama Najwa. hari Aha. berat. Ya ini kita syukurin. Udah. Terus kemarin sekarang ke sini. Ya. Oh, ini. inilah semuanya. Oh, ini Keadaan. Oh, ini kamar Bapak ya. Ini semua ini Bapak bawa apa udah ada nih? Ini memang dari dulu udah ada gini. Dari dulu udah ada. Ditinggalin ya, kita tinggal terusin aja udah. 200 sampai 500 juta untuk fasilitas. Bapak dengar juga? Ya saya sih dengar juga gitu ya, tapi ya udahlah itu urusannya orang-orang gitu ya. Kadang-kadang yang penting kita nggak ganggu saya lah. Pak Setnov juga nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah ada yang nawarin. Pernah ada yang nawarin nggak? Kalau mau dapat fasilitas lebih bisa bayar segini. Ya, saya sih apa ya, mungkin karena saya nggak apa ya sering ngobrol lain aja kalau soal masalah itu kan saya suka nggak mau ikut campur gitu ya. Udah rasanya itu dengan adanya sekarang ini apa ya, kalau saya dengar itu sudah mendingan nggak perlu dengerin deh, lebih aman lah gitu. Tapi memang pembicaraan itu ada ya. Ya selentingan gitu ada gitu ya, tapi jelas itu nggak ada. Ya, itu tadi adalah video di mana waktu dulu Najwa mewawancarai Setia Novanto dan Iya. itu diakui oleh Setia Novanto dan juga penjara di situ, orang-orang penjara di situ mengakui bahwa itu adalah penjara sebenarnya Setia Novanto yang terlihat itu sederhana sama dengan yang lainnya. Betul. Dulu diakuinya ini tadi kan emang sederhana kan. Tapi Tapi kenyataannya ini ada sebaliknya. Ini kayaknya pihak-pihak terkait institusi ini. Tapi ini malah sebaliknya. Ini potret sel mewah Setia Novanto. Nah ini penjara yang sebenarnya nih waktu disidak nih. Ya ombudsman sidak ke lapas Sukamiskin ya kan. Ternyata kamarnya itu kamar mantan ketua DPR Setia Novanto berukuran lebih besar daripada kamar narapidana lainnya. M. Nazarudin bahkan tengah nongkrong di kamar Setia Novanto. Ini Mantan lagi oke. gosip nih, lagi gosip. Bukan salah Nek. Salah. Itu yang lama. Oke nah ini lihat ini adalah penjaranya. Ini penjaranya. Kayak di kamar kos-kosan alay ya. Ya. Mewah ya. Ini jauh berbeda dengan saat diwawancara oleh Najwa pada beberapa waktu yang lalu. Iya. Jadi yang dulu itu penjaranya penjara pencitraan ya berarti ya. Penjara palsu ya, pasti ini penjara settingan. Ketika mau diambil gambar dikasihlah penjara yang seburuk kumuh. mungkin, yang kumuh. Nah Tapi ini aslinya tuh. aslinya ternyata begini. Nah ini kayaknya tidak mungkin kalau bukan dari orang dalam yang ikut Oknum, Ya, pasti berpartisipasi, ya kan, untuk akhirnya terjadi adanya waktu diambil sama Najwa itu fotonya gambarnya seperti itu gitu. Ya karena intinya adalah ya kan pas saat Najwa wawancara pasti kan pihak yang terkait itu penjara minta izin. orang-orang penjara situ kan tahu itu ditunjukin Tahu, kamar ya berarti mereka tahu. semua bersekongkol kan. Bersekongkol. Tapi pasti. lo kadang berpikir nggak di Indonesia ini orang-orang yang korupsi yang ngambil yang bukan haknya dia sendiri, ketika di penjara itu tempatnya mewah-mewah mami gitu loh. Kalau di luar negeri mah beda ya, beda hal ya. Ketika korupsi ngambil barang yang bukan haknya miliknya, ditembak mati, dihukum dengan Iya. benar-benar seumur hidup. Tapi kalau di sini dikasih fasilitas Foto- mewah gitu. Ya kita lihat bandingan dengan penjara lainnya yang ada di situ. Ya ini bukan kamar yang, nah kamar yang lain tuh begini nih. Lihat WC-nya jambannya di samping ya kan. Sangat bertolak belakang dengan penjaranya Pak Setia Novanto. Iya. Ya ini Karena kan dia korupsi berapa T itu? ya. 2,3 triliun. Tapi inilah bedanya koruptor di Indonesia. Nah ini kalau ini bedanya dengan penjara Setia Novanto nih kan. Di sini lebih bersih. Kalau di luar negeri ada yang dihukum dihukum mati, dipotong tangan, Makanya di ditembak. Indonesia banyak sekali terjadi dan terjadi lagi korupsi kan Pak. Iya. Tapi di Indonesia juga sama.
sama-sama dipotong tapi dipotong masa tahanan. Iya. Iya, ya. Ya namanya Oke. Indonesia ya, kalau punya uang kalian bisa melakukan apa aja. Tapi ombudsman hebat luar biasa ya melakukan sidak ya. Iya, Luar tapi biasa, Bu. semenjak Ya. semenjak apa namanya itu Presiden Jokowi? Sebetulnya Najwa juga kayaknya waktu itu udah tahu. udah curiga. ketawa nih gue lagi dikibulin nih tahu. gitu kan ya. Dari jawabannya tadi kan dia banyak berpikir bang. Iya, masa iya sih gitu. Nah itu kan Iya. orang yang Iya. berdusta dengan orang yang jujur itu beda banget. Iya. Dari cara bicaranya Iya. gitu kan. Jadi dari sini kita akan belajar. Contohnya gini aja deh. Iya. Teroris dulu rame, sekarang kenapa sepi? Karena hukumannya tegas. Benar nggak? Hukumannya tegas. Jadi kalau kita hukuman tegas terhadap koruptor, bebas negara ini dari korupsi. Asal mau saja. Insya Allah negara kita akan menjadi negara lebih baik ketika Iya, kita tegas menegakkan hukum. Tapi ini ya salut banget ya semenjak pemerintahan Pak Jokowi ya banyak sekali loh orang-orang korupsi itu ditindas tidak pandang bulu. Ditangkap. Mau siapapun pokoknya harus diadili seadil-adilnya ya. Sampai anggota Iya. DPRD Malang yang serombongan kena kasus. 44 Itu kan orang. luar biasa tegasnya pemerintahan kita kan. Iya. Nah, Tapi kalau ini- bisa ditindak tegas dong, Nah dong, ini Papi. ada yang benar-benar mengenaskan ironis dan sangat To the max Wah. ya, ini to the max. anggota DPRD ya Pamer. justru dia mengkorupsi dana bantuan Lombok. Yang memeras ini adalah anggota DPRD loh, tertangkap tangan, dia tertangkap Iya. oleh KPK. Kita lihat nih, keterlaluan sekali sih. Nih ini proses penangkapannya, anggota DPRD nih memeras bantuan warga Lombok. Harusnya diapain nih? Mengamankan uang tunai 30 juta dari tangan HM. Anggota DPRD Turut diamankan HS pejabat strategis Dinas Pendidikan dan CT selaku kontraktor. ya dari salah satu partai besar di Indonesia. HM diduga memeras dana proyek 4,2 miliar dari APBD Perubahan 2018. Rencana untuk perbaiki 14 gedung SD dan SMP terdampak Gempa Lombok, gempa Lombok. pembangunan sekolah dikorupsi loh oleh anggota DPRD. Nah, hal seperti ini ada undang-undangnya, bisa terancam hukuman 4 tahun, denda 1 miliar, tapi dendanya cuma 1 miliar. Namun, jangan lupa ada pasal 2 ayat 2 yang mengatakan dalam keadaan tertentu bisa dihukum mati. Dalam keadaan tertentu. Ini Tapi kayaknya belum ada ya koruptor korupsi itu yang dihukum mati di ya Indonesia. karena ini kan dana untuk Lombok, untuk kemanusiaan, untuk gempa. Pak Tapi lu Ustadz. pernah tahu gak sih, Iya. yang dipikirin orang-orang koruptor ini seperti apa ya? Pak Ustadz seperti apa sih Pak Ustadz kalau misalkan orang yang ngambil bukan haknya itu? Orang kalau Iya. sudah dia tergoda oleh setan, hawa nafsu yang diutamakan, iman sudah nggak ada, Iya. apapun bisa dihalalkan bagi dia. Iya. Makanya solusinya adalah negara ini harus menggiring masyarakat memperkuat iman, Iya. meraih kemuliaan. Insya Allah kita akan menjadi lebih baik kalau kita seperti itu. Dan artinya supaya ini tidak terjadi lagi, tapi sekarang kan lagi diperdebatkan bahwa banyak sekali mantan-mantan koruptor yang pernah jadi koruptor masuk lagi menjadi caleg. Nah, artinya ini harus dipertimbangkan kembali nih ya. Ya, apakah iya, apakah tidak ya. Betul. Harusnya nggak usah, nggak boleh ya kan. Ya, udah ketahuan korupsi ya dia udah tidak Udah boleh stop lagi gitu loh ya. terjun lagi di politik. Inilah perusahaan seperti Mas Uya, misalkan mau ngangkat bendahara, mau nggak bekas pencuri? Enggak. Nah, Enggak dong. untuk jabatan segitu aja enggak, apalagi ini ngurus negara gitu loh. Iya. Iya betul. Iya betul banget. Oke, ya udah Nah. kalau begitu pemirsa. Ini ada pengendara motor dikejar polisi karena melanggar lalu lintas. Oh ini yang gua kemarin bukan? Oh ini saya yang menyaksikan dan saya yang merekam nih. Ini saya merekam langsung kejadian seperti di film-film Hollywood. Kan semalam nih ada nih di Ada Jalan beneran. Tamrin Sudirman. Daerah mana? Sudirman dari Oke. Semanggi kita lihat nih. Kita lihat. Dikejar Bisa. sampai ujung menjelang bundaran HI. Ini gue yang video ini. Motor yang kabur. Tangkap. Bener-bener kabur loh lihat. Gak mau berhenti loh. Dia gak mau berhenti lihat. Ikutin terus man. Buat besok beli pagi happy nih. Anjir, Tabrak. nekat sama nekat. Nekat loh dia loh. Nekat dia nekat. Kita lihat akhirnya seperti apa. Dan jelas dia melanggar peraturan. Ya, nggak boleh pakai motor. Ini bahaya banget loh ini motor lama-lama kayak begini. Fast and Furious. Polisinya dikibulin sama dia dikerjain tuh lihat. Oh dia terus. Ikutin ya man ikutin. Ikutin terus. Serius? Iya. Ya udah, ikutin aja. Jurnalis. Lanjut tuh, itunya. Gak ketangkep ya Pi ya? Nanti lihat akhirnya nih. Kita lihat akhirnya. Anjir udah kanan kiri loh. Ini bahaya loh, ini motornya
Ini lu mobil apa besi? Kok muat banyak? Ya. Set tuh lihat. Tetap loh dia nggak mau berhenti. Kita lihat yang terjadi apa akhirnya. Gitu loh. Dia takut. Dan setelah ini nanti dia akan melakukan sebuah aksi yang di luar dugaan. Mana itu plat nomornya plat. Itu suara siapa sih berisik banget? Tahu alay. Suruh cepet. Dan kita lihat nanti dia sempat berpisah atau memisahkan diri ke jalan sebelah, tapi nanti ketemu lagi sama polisinya nih, lihat. Lu kepo banget ya, Pi. Iya, Harus terus. harusnya gue udah belok tuh, cuman gara-gara pengen dapat gambar ini. Nah, akhirnya polisinya nyerah. Akhirnya polisinya nyerah. Mungkin polisinya kehabisan bensin. Itulah makanya sebelum mengendara cek bensin, mesin dan lain-lain Polisi nyerah? sebagainya. Nyerah. Gak ketangkep berarti. Akhirnya nyerah, dia kesel Gokil. sendiri. Tapi gue ngeliat waktu sebelum di video gue ngeliat kejadiannya. Motor itu kan gak boleh masuk ke Semanggi itu di bawah Sudirman. Polisi satu udah nyetop, mau ditabrak sama dia. Mau ditabrak. Di depan nyetop lagi polisi, set. Polisi nyetop lagi, sampai 3 polisi sama dia Dibablas terus. Dibablas, akhirnya dikejar naik motor. Tapi tetap kayak begitu tadi. Berani Tapi ya. seru ya, maksudnya berani banget. Benar berani sih. Oke, next ini Ya. ada berita tentang Sule. Kita lihat dulu videonya. Check this out. Proses perceraian komedian Sule dan istrinya Lina yang bergulir di Pengadilan Agama Bandung akan segera berakhir. Keduanya akan menjalani sidang putusan yang akan digelar pada tanggal 20 September mendatang. Namun jelang putusan sidang tersebut, tersiar kabar tak sedap terkait pemicu awal keputusan Lina menggugat cerai Sule. Jika di awal persidangan, Sule diisukan memiliki wanita idaman lain, kini kabar tersebut menerpa Lina. Ya, belum lama ini beredar foto Lina dengan seorang pria bernama Teddy. Keduanya dikabarkan memiliki hubungan yang cukup dekat. Bahkan diyakini lebih dari sekedar teman biasa. Terendusnya hubungan Lina dengan Teddy muncul setelah seorang perempuan bernama Ica yang mengaku sebagai istri dari lelaki bernama Teddy. Sontak, hal ini semakin memperkuat isu orang ketiga dari pihak Lina. Ica pun lantas mencurahkan kegundahannya. Ia menyesal sudah mengenalkan suaminya dengan Lina setahun yang lalu. Ia tak menyangka perkenalannya dengan keluarga Sule malah membawa prahara tersendiri bagi rumah tangga Ica dan Teddy. Ica pun tak memungkiri kalau pada dasarnya ia menyalahkan sang suami yang merusak kehidupan rumah tangga Sule dan Lina. Tak hanya itu saja, rupanya Ica pernah meminta kepada Lina untuk mengakhiri hubungannya dengan suaminya Teddy. Jauh sebelum sosok Ica muncul, isu perselingkuhan memang sudah mewarnai proses perceraian Sule dan Lina. Hanya saja, saat itu komedian berusia 40 tahun itu yang dituding memiliki wanita idaman lain. Namun rupanya isu itu pun terbalik menerpa Lina. Ica mengaku kemunculannya saat ini untuk meluruskan berita simpang siur yang menerpa keluarga Sule. Sebelum Ica membeberkan tabiat suaminya Teddy, rupanya Ica pun sempat meminta maaf kepada Sule dan ternyata Sule pun mengizinkan Ica untuk bicara. Tak hanya menghampiri keluarga Sule dan Lina, melainkan juga rumah tangga Ica dan Teddy. Meski sang suami diduga memiliki hubungan dengan Lina, rupanya Ica masih menjadi istri sah dari Teddy. Diakui oleh Ica, sang suami Teddy sempat mengungkapkan ingin mengurus proses cerai. Namun hingga saat ini, Ica tak pernah mendapat talak dari Teddy. Saat kabar keretakan rumah tangga Sule dan Lina mencuat ke publik, rupanya Ica dan suaminya pernah duduk bersama Sule dan Lina untuk membicarakan soal masalah itu. Mediasi pun didampingi oleh Ustadz. Ica yang mengaku tak lagi berkomunikasi dengan suami sejak bulan Februari, baru bertemu lagi pada pertengahan Maret ketika mediasi itu berjalan. Dalam pertemuan tersebut, Ica pun membeberkan bahwa sang suami dan Lina sudah tinggal satu rumah. Sangat menyedihkan sih ya mendengar berita ini. Tapi sebenarnya kita Iya. jangan langsung percaya dengan berita-berita di luar Iya, sana. iya, betul. Kita kan belum tahu kepastian sebenarnya seperti Betul. apa kan. Jangan-jangan cuma faktor cemburu doang, padahal mereka Mungkin berteman karena biasa. faktor cemburu. Iya kan? Nah ini kita sudah tersambung dengan seseorang. Iya. Siapa itu? Dan ini adalah istri dari Teddy. Teddy. Ya, dan Teddy ini adalah orang yang diduga adalah selingkuhan Lina. Oke ini istrinya dia. Sule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Lina. Mbak Ica. Ica. Mbak Ica. Iya. Gimana kabar? Baik, baik Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Mbak Ica, benar nggak Mbak Ica ini adalah istri dari Mas Teddy, betul? Iya betul. Ini siapa ya? Ini Uya Kuya, Billy Saputra, Nikita dan Pak Ustadz Cecep. Aduh Mas Kuya, aku barusan nonton Mas Kuya di sini Mas. Oh ya, nonton di mana Mbak Ica?
Nonton di YouTube kan setiap hari di sini ada. Mas Oh, nonton Kuya program ya, apa Mbak Ica? Saya segalanya setiap hari nih. Apa aja Mbak Ica program yang ditonton? Pagi-pagi pasti happy aja ya. Rumah Uya juga pasti kan? Ya. Iya, iya, iya. Mbak Ica, ini bagaimana sih awalnya sampai katanya suaminya Mbak Ica ini, Mas Teddy, diduga berselingkuh dengan istrinya Mas Sule. Ini kan Mbak Ica yang pertama kali mengeluarkan statement ini ya, gimana ceritanya nih? Betul. Ceritanya sebetulnya panjang ya. Saya sih nggak mau buka semuanya waktu itu, tapi setelah saya dapat foto-foto yang yang dikirimkan ke saya itu, jadi saya bisa mengungkapkan karena saya istilahnya punya bukti ya, buktinya waktu saya pulang ke Indonesia itu gitu. Oke, buktinya itu mereka tuh awalnya bersahabat apa gimana? Bukannya kalian juga bersahabat dengan Mas Sule, dengan lain sebagainya, gimana Mbak Ica? Betul, pertama itu saya memang berteman sama Lina itu karena gara-gara suami saya itu kan main semule ya. Main Kita semule nyanyi itu, bersama. aplikasi semule yang nyanyi-nyanyi itu? Betul. Terus Iya. berteman dengan Mbak Lina? Iya, berteman Mbak Lina, saya juga nggak sangka waktu itu karena dia itu kan nyanyi sama saya. Terus akhirnya pokoknya sama suami saya tuh memang setiap harinya dia itu komunikasi ya. Satu komunikasi, keduanya dia FaceTime itu udah biasa. Cuma saya nggak nyangka saja karena kita berteman kan gitu. Jadi saya pernah dikirimin barang-barang dari Teh Lina itu, saya mikir tuh alangkah baiknya, Masya Allah dia baik banget. Saya bilang sama suamiku, oh iya dong katanya, dia tuh orangnya baik loh katanya. Nah akhirnya kan kita berteman baik gitu ya. Nah lama-kelamaan akhirnya saya nggak sangka aja bahwa dia itu benar-benar mau merebut suami saya gitu ya. Istilahnya saya nggak mau ngomong sampai tahun 2018 kemarin, bulan Maret itu ya, sebelum saya pulang. Akhirnya saya pulang itu pun saya malah punya bukti juga, saya nggak mau itu mengeluarkan kata-kata dan istilahnya berita-berita gitu. Oke, akhirnya, Tapi, ya, Mbak Ica sebelum kita lanjut, Mbak Ica sendiri tinggal di mana ya? Bekerja di luar negeri di katanya? Washington DC. Di mana? Saya di Washington DC, di Amerika. Oh Washington, saya kemarin ke Washington kita nggak ketemu ya? Maka itu saya dengar aja Mas Kuya ke Washington nggak mau mampir. Nanti kita ke Washington kita ketemu ya Mbak Ica ya. Nah, Insya Allah. Mbak Ica berikutnya, akhirnya tahu benar-benar tahu bahwa suami berselingkuh tuh buktinya cuma foto apa ada bukti yang lain? Oh bukti lain dong, kalau cuma bukti foto aja, sekarang kenapa aku kemarin mendengarkan bahwa foto itu dipermasalahkan kan? Katanya kok foto-fotoan kan, ini foto itu kan biasa kita foto-foto orang banyak, paling-paling itu di crop. Itu nggak mungkin ya. Dan saya percaya bahwa suami saya itu selingkuh sama Lina, itu ada bukti yang benar gitu loh. Makanya Bukti saya apa tuh? berani mengungkapkan Bukti apa semuanya. Mbak? Buktinya saya pulang kemarin itu saya terus terang aja ya. Kemarin saya juga minta informasi sama Kang Sule bahwa saya mau membuka ini boleh nggak, saya bilang gitu. Karena saya juga menghargai Kang Sule kan, gitu loh. Jadi akhirnya saya buka semuanya karena saya punya bukti-bukti waktu saya pulang ke Indonesia itu. Oke, sudah ketemu dengan Mas Sule, tanggapan Mas Sule apa waktu itu? Pernah bicara dengan Mas Sule, dengan Mbak Ica pernah bicara dengan Mas Sule? Iya, kita waktu itu pulang bulan Maret, kalau nggak salah itu bulan pertengahan ya, itu saya datang ke Indonesia itu kita kan meeting sama Kang Sule, sama istrinya, sama mertuanya Kang Sule, sama Ustadz yang ada di sana, dengan saya, Rizky juga ada di situ. Oh Rizky Febian juga ada di situ. Nah pada saat itu Betul. Mbak Lina dan Mas Teddy mengakui bahwa mereka berselingkuh apa tidak? Iya, jelasnya nggak mau dong ngakui, tapi yang jelas itu kan kita tahu bahwa dia itu satu rumah. Oh sudah satu rumah? Nah waktu itu kan ceritanya kita meeting malam itu ya, Jumat malam Sabtu kalau nggak salah tanggal berapa itu semua Kang Sule udah tahu karena kita meeting di situ itu kan kita memang mau meluruskan dan mau menjelaskan kenapa dan ada apa gitu kan.
Oke, sekarang Mbak Ica sendiri maunya bagaimana dengan Mas Teddy dan Mbak Lina dan Mas Sule? Kalau saya tadinya ya, saya ini cuman mau meluruskan saja karena suami saya ini terus terang Mas Buya ya, waktu Desember tanggal 27 itu dia itu meninggalkan rumah di Washington DC sini, bahkan itu saja aku ada di Indonesia. Jadi dia tuh meninggalin saya itu Desember itu pulang karena Lina, itu yang jelas gitu loh. Oh, meninggalkan karena Lina. Oke, jadi intinya sekarang Mbak Ica sendiri maunya bersama Mas Teddy lagi apa mau berpisah? Ya bisa, saya sudah nggak mau sama dia lagi karena ini perselingkuhan bukan satu kali saja Mas Buya. Oh sudah. Oke. Oke Mbak, terakhir Mbak Ica, apa yang pengen Mbak Ica katakan sama Mbak Lina atau Mas Sule atau Mas Teddy, silakan. Sebetulnya begini, kalau saya sekarang ini semua sudah saya ungkapkan. Ini pesan dari saya, karena itu sebetulnya lebih bagus seperti Teh Lina itu, kenapa nggak diakuin, dan menurut saya itu sudahlah, kalau memang bisa, itu walaupun sekarang sudah hancur gitu ya, tolonglah kembali sama suaminya, Kang Sule. Kasihan sama anak-anak itu, karena anak-anak itu kan juga membutuhkan kedua orang tua ya. Itu terus saya juga berdoa buat Kang Sule dan Selina itu semoga dia itu bisa kembali menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tapi Mas Sule itu sebetulnya nggak pengen pisah ya? Gimana? Mas Sule sebetulnya nggak pengen pisah dengan Mbak Lina ya? Kang Sule itu nggak mau, benar-benar mau pisah. Sampai ini terus terang aja Mas Boya yang saya terakhir saya mau bilang ya. Kang Sule itu dari awal sampai sekarang ini sebetulnya nggak mau pisah sama istrinya. Karena semua anak-anak itu membutuhkan keluarga. Dan di samping itu Rizky itu ya pertama kali Rizky itu sampai nangis-nangis meminta mamanya itu mau kembali waktu Rizky kita Febian meeting menangis-nangis ya. meminta mamanya kembali. Iya, waktu itu waktu meeting kita bersama itu menangis banget mau kembali sampai Rizky itu bener-bener mencium kakinya ibunya itu. Itu di depan saya loh ya. Di depan Mbak Ica ya? Oke. Ya udah. Betul. Iya Mbak Ica turut prihatin atas kejadian ini. Terima kasih. Semoga tabah dan salam buat teman-teman Indonesia yang ada di Washington DC ya. Oke. Mas Kuya. Iya. Mas Kuya. Iya. Terima kasih, saya ini nggak nyangka kalau saya bicara sama Mas Kuya